Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang saya kutip dari @pai_moto. Cerita ini berjudul Nyerupe, yang konon katanya cerita ini didapatkan dari si narasumber itu tersebut. Baiklah teman-teman, semua teman-teman mendengarkan cerita ini ada baiknya teman-teman menggunakan headset terlebih dahulu karena cerita ini akan sangat asik atau lebih asik lagi kalau kita menggunakan headset dalam menyimaknya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai ceritanya. Nyerupa. Dalam judul cerita ini, nyerupa ini dapat kita artikan kalau di dalam bahasa kami Sumatera. Nyerupa ini adalah menyerupai. Seperti menjadi mirip-miripnya dengan manusia, makhluk halus yang sering mirip dengan manusia, itu sering kita sebut dengan nyerupa. Nah, cerita ini bercerita tentang si makhluk halus yang sedang menyerupai seorang wujud manusia. Nah, cerita ini dimulai tahun 2010 akhir. Jadi saya akan mulai membacakannya. Pada tahun 2010 akhir, aku ikut ibuku pindah ke kota kelahirannya. Di sana kami tinggal di rumah sederhana yang dekat dengan rel kereta api. Rumah kami berjarak lebih kurang 75 meter dari rel kereta api. Tapi bagiku yang hidup dan besar di desa kecil, hal itu membuatku tak dapat tidur. Cerita ini dialami oleh tetanggaku yang tinggal persis di samping rel, sebut saja Yuk Marni. Yuk Marni lebih tidak beruntung dari kami, kehidupannya bisa dibilang sangat prihatin. Rumahnya adalah rumah panggung kecil yang sudah reot, bahkan di beberapa bagian hanya berdinding karung goni dan terpal. Tepat di samping rel, di belakangnya ada pohon rambutan yang dahannya menjulur sampai ke atap rumah. Di samping kanan ada lubang gorong-gorong dan sebuah pohon randu yang sangat besar. Di depannya ada paritan dan jalan setapak menuju ke arah rumahku, sedangkan sebelah kiri adalah kebun coklat milik seorang datuk. Jika siang tempat ini terlihat biasa saja, tapi ketika malam datang, aku bahkan tidak mau lewat sana meski diiming-imingi uang jajan oleh emakku jika dia menyuruh membeli obat nyamuk bakar. Sebenarnya di sisi rel bagian sana adalah kebun-kebun dan pusat pertokoan. Jalan menuju ke sana adalah ke arah kanan searah pohon randu. Yuarni memiliki seorang anak lelaki berusia 3 tahun, dan dia sedang hamil tua saat itu. Suaminya bekerja serabutan di pasar, pergi dari subuh, pulang bahkan setelah maghrib. Awalnya Yuk Marni biasa saja, sering ditinggal bekerja oleh suaminya. Hingga suatu hari selepas azan maghrib, anaknya itu berkata, "Mak, ada yang mengintip di atas rumah." Sontak hal itu membuat Yuk Marni berinding. Segera Yuk Marni mengambil senter di atas meja dan mematikan lampu canting yang tergantung di dinding. Dia menggendong anaknya keluar rumah dan bergegas menuju ke rumah ibunya yang berjarak 5 menit dari rumahnya. Yang ditakutkan Yuk Marni bukanlah hantu, namun dia lebih takut jikalau yang mengintip itu adalah anak-anak Fang yang suka berkeliaran mengisap lem di sepanjang rel kereta. Habis Isya, Yuk Marni menjemput suaminya untuk pulang ke rumah. Ketika anak beranak itu pulang, menyusuri jalan setapak dan sepi gelap, mendekati rumah Yuk Marni, melihat bayangan putih di atas pohon rambutan. Dia mengira itu adalah salah satu karungnya yang ditiup angin malam, yang bertiup lumayan kencang. Setelah dekat, Yuk Marni melihat bayangan putih itu memiliki mata dan berbentuk wajah yang sangat menyeramkan. Yuk Marni langsung membuang wajahnya ke arah lain, mengambil kunci dari kantong dasternya dan segera membuka gembok. Namun dia kesulitan menemukan lubang gembok, sehingga dia emosi dan menyuruh suaminya untuk membuka gembok. Setelah pintu terbuka, segera Yuk Marni masuk dan menghidupkan lampu. Setelah itu mereka pun bersiap-siap tidur. Anaknya yang memang sudah kelelahan segera tertidur, begitupun suami Yuk Marni. Namun Yuk Marni belum bisa memejamkan matanya karena sejak kembali tadi dia merasakan sakit di perutnya. Baru saja dia hendak terpejam, dia mendengar sesuatu seperti menggaruk seng rumahnya. Seketika Yuk Marni teringat akan bayangan putih yang dia lihat tadi. Yuk Marni membangunkan suaminya, tapi suaminya hanya berbalik dengan mata terpejam. Sambil berkata, "Paling itu suara ranting rambutan yang menggesek seng. Besok aku akan menebang dahan itu," kata suaminya, lalu melanjutkan tidurnya kembali. Yuk Marni mencoba memejamkan mata lagi, tapi kali ini
seperti ada bunyi anak ayam yang mencicit di atas atap. Kemudian terdengar seperti kaki ayam yang berjalan bolak-balik di atas atap. Perasaan Yukmarni menjadi semakin tidak enak. Yukmarni mencoba mendengarkan suara-suara itu, namun suara itu tidak terdengar lagi. Saat Yukmarni mengabaikannya, suara itu kembali riuh di atas sana. Lalu saat Yukmarni menatap ke atas seng, dia melihat sebuah mata juga menatapnya dari balik lubang itu. Membuat Yukmarni menjerit sejadi-jadinya. Suami dan anaknya pun terbangun. Ada mata yang mengintip di atas sana, kata Yukmarni. Suaminya itu bergegas keluar untuk mengecek ke atas atap tapi tidak mendapati siapapun di sana. Dia kembali ke dalam rumah dan mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Yukmarni berkata sambil menangis, Aku melihatnya. Sudahlah, tidurlah, mungkin hanya perasaanmu saja, jawab si suami Yukmarni ini. Mereka pun tidur kembali. Mendekati tengah malam, perut Yukmarni semakin sakit. Sepertinya dia akan melahirkan. Dia pun membangunkan suaminya dan suaminya berkata dia akan menjemput ibu Yukmarni yang juga seorang dukun beranak. Entah apa yang dipikirkan suami Yukmarni, dia mengajak anak lelakinya dan meninggalkan Yukmarni sendirian di rumah. Beberapa saat setelah kepergian suaminya, seseorang mengetuk pintu rumah Yukmarni. Siapa itu? Tanya Yukmarni. Buka pintu Marni, ini emak, jawab suara yang mirip sekali dengan ibunya. Yukmarni langsung buka pintu, di tangga berdiri ibunya. Lalu ibunya pun berkata, apa kamu tidak akan menyuruhku masuk? Kata perempuan tua itu. Yukmarni lalu mersilakan dia masuk. Hujan mulai turun dengan deras. Angin yang nyelinap dari pintu yang terbuka mematikan lampu yang tergantung di dinding, membuat sekeliling rumah menjadi gelap. Yukmarni meraba-raba beja untuk mencari senter, tapi emaknya hanya diam tak bergerak di depan pintu. Tiba-tiba kilat menyambar dan sejenak menerangi rumah itu dan menampakkan muka emak Yukmarni yang sangat aneh. Setengah bagian mukanya adalah emak Yukmarni dan setengahnya lagi wajah seorang wanita buruk rupa dengan mata hitam yang sedang menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Yukmarni menjerit sejadi-jadinya, tapi suara jeritanya terredam oleh derasnya suara hujan. Sedangkan suami dan ibunya yang sedang berteduh mendadak merasakan perasaan tidak enak. Mereka lalu memutuskan menebus lebatnya hujan. Mereka mempercepat langkah. Sesampainya di rumah, ibu Yukmarni melihat Yukmarni sudah tergeletak di kasur. Di sampingnya duduk seorang perempuan tua mirip dirinya. Ibu Yukmarni segera meraih sapu lidi dan mengibaskannya ke sosok perempuan tua yang nyerupa dirinya itu. Dasar jin buruk rupa, kenapa kamu nyerupa aku? Apa kamu sangat malu dengan rupamu itu? Pergi jauh, anakku, kata ibu Yukmarni. Konon jika kamu bertemu kuntil, maka kamu harus mengata-ngatainya supaya dia sedih dan pergi. Sosok itu langsung berubah menjadi sosok aslinya dengan rambut panjang, awut-awutan, dan baju putih kucel. Dia terbang keluar melalui pintu dan hinggap di atas pohon randu sambil tertawa terkikik ria. Hingga mencoba menyadarkan Yukmarni, lalu bersiap membantu persalinan Yukmarni. Sedangkan suami Yukmarni menjaga di depan pintu sambil berdoa. Sepanjang proses persalinan, Kunti itu tetap setia menunggu di atas pohon randu hingga bayi Yukmarni terlahir dan azan subuh berkumandang. Kunti itu baru menghilang dari pandangan. Emak pun meminta Yukmarni dan suaminya dan anaknya untuk pindah sementara. Karena sepertinya makhluk itu masih belum puas sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Yukmarni pun setuju atas permintaan ibunya. Hingga beberapa lama rumah itu kosong dan proyek pembangunan lintasan baru rel membuat rumah serta pohon randu itu diratakan dengan tanah. Dan menurut temanku yang biasa melihat mereka, Kunti itu pindah ke pohon batoa yang ada di kebun Datu. Dan beberapa kali masih terlihat terbang berkelabat ke sana kemari saat ada orang hamil di kampung kami. Baiklah teman-teman, itulah cerita dari Suara Malam pada malam hari ini. Nampaknya cerita ini kalau saya bisa simpulkan berasal dari daerah Sumatera. Karena nyerupa ini biasanya bahasa orang Sumatera yang sering menyebut hantu yang sedang menyerupai seorang manusia atau jin yang sedang menyerupai seorang manusia. Jadi itulah cerita pada malam hari ini. Saya Fer dari Suara Malam. Selamat malam.